Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Misteri Rumah Kakek Penumbal Nyawa. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Ini adalah pengalaman dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Rido. Rido ini menceritakan kisah keluarganya yang meninggal secara beruntun, mulai dari adiknya, kakaknya, dan juga orang tuanya. Semuanya meninggal setelah tinggal di satu rumah peninggalan kakeknya. Awal ceritanya semenjak kakeknya meninggal dunia. Kakeknya yang dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai praktisi sekaligus sebagai dukun yang sering dikunjungi orang-orang untuk diminta bantuan tentang hal-hal mistis. Dari hal kesurupan, tentang apapun tentang mistis dan sebagainya. Tapi semenjak kakeknya ini meninggal, kondisi rumah kakeknya itu sempat kosong sebelum keluarganya Rido menempati rumah tersebut. Karena anak dari kakeknya Rido itu ada dua, yaitu bapaknya Rido dan juga pamannya. Waktu itu memang bapaknya Rido ada di kota. Namun semenjak kakeknya Rido meninggal, keluarganya Rido kembali ke kampung untuk menempati rumah tersebut. Namun tanpa disadari oleh satu keluarga ini, mereka menempati rumah bekas dukun yang dikenal dengan kesaktiannya. Setelah rumah itu ditempati oleh satu keluarga, 1 tahun pertama itu memang tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Seperti apa itu penampakan atau seperti barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya tidak terlihat oleh bapaknya Rido, termasuk Rido sendiri. Namun di tahun setelahnya, bapaknya Rido ini mencoba untuk menggeledah semua barang-barang yang ditinggalkan kakeknya, termasuk satu lemari kayu jati yang masih terkunci. Namun sayangnya waktu itu tidak ditemukan kuncinya, sampai lemari itu dibiarkan begitu saja di kamar bekas kakeknya, yang memang di sekitar kamar tersebut ini banyak alat-alat sesaji seperti bekas bakaran kemenyan, keris, dan berbagai alat sesaji lainnya. Tapi barang itu semuanya diserahkan kepada pamannya, agar pamannya itu mengurus barang tersebut, dan pamannya pun menjadi dukun sakti. Berbeda dengan bapaknya Rido, beliau tidak mau meneruskan apa yang sudah menjadi keinginan kakeknya, yaitu agar dia meneruskan kesaktian atau ilmu turunannya. Namun bapaknya Rido ini menolak secara baik-baik. Dia tidak mau mengikuti saran ataupun hal-hal yang berurusan dengan hal-hal mistis. Singkat ceritanya, tiba-tiba orang tuanya Rido mengalami sakit-sakitan yang menurut Rido tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis. Karena setelah dia balik hampir 2 tahun ke kampung yang bekerja seperti biasa sebagai pedagang keliling, waktu itu mengalami kecelakaan. Yang namanya musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi karena musibah tersebut yang membuat kondisi kaki bapaknya Rido patah dan harus dioperasi, sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kondisi itulah yang membuat sakitnya itu menjalar ke bagian tubuh lainnya. Dalam kurun waktu hampir 3 bulan tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya bapaknya Rido ini meninggal dunia. Bapaknya yang meninggal dunia itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis.
Karena menurut satu keluarga wajar-wajar saja kalau meninggal karena dari usia pun sudah sesepuh. Dan di tahun berikutnya ibunya Ridho entah dari mana penyebab ibunya meninggal. Karena berurutan dalam kurun waktu 1 tahun, dulu ibunya pernah berkata kepada kakaknya Ridho, "Kenapa Bapak tinggalkan ibu? Ibu itu masih sayang, masih berharap. Jangan tinggalkan ibu." Ucapan-ucapan seperti itulah yang setiap malamnya terdengar. Ibu ingin ikut Bapak ke alam barzah, ingin mengikuti kematian Bapak. Ridho dan kakaknya termasuk adiknya berpikiran kalau ibunya meninggal itu karena ibunya sendiri yang berkeinginan mendampingi suaminya di alam barzah. Setelah kematian orang tuanya lagi dan lagi, entah sebab apa kakaknya ini mengalami kecelakaan. Namun kakaknya ini kecelakaannya tidak terlalu parah seperti bapaknya dulu. Tapi hasil dari pemeriksaan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Ridho dan juga kakaknya. Kata dokternya, kakaknya Ridho ini mengalami stroke ringan, tapi semakin lama menjalar ke seluruh tubuhnya, yang akhirnya membuat kakaknya Ridho lumpuh total, hanya karena kecelakaan ringan berakibat lumpuh, yang membuat kakaknya Ridho selalu ingin mengakhiri hidupnya. "Saya sudah tidak kuat hidup." Itulah kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh kakaknya Ridho. Seperti sudah bosan untuk hidup dan juga tidak sanggup menanggung beban hidupnya dalam keadaan stroke. Kondisi yang belum mempunyai istri, hanya 2 saudara yang dimiliki, yaitu Ridho dan juga adik perempuannya. Saat ini pun adiknya yang merawat selama setengah tahun dengan kondisi kakaknya lumpuh yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa, yang membuat kakaknya selalu ingin bunuh diri. Itulah yang membuat kakaknya meninggal dunia. Dan yang menjadi pertanyaan Ridho waktu itu, kenapa meninggalnya bapaknya, ibunya, dan kakaknya itu seakan-akan berurutan dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah hampir 1 tahun kepergian kakaknya, adiknya Ridho ini dalam kurun 1 minggu memimpikan tentang kedua orang tuanya yang selalu datang menghampirinya, namun dengan kondisi yang sangat memilukan. Tangisan yang membanjiri matanya seakan-akan sangat tersiksa. Sementara ada satu benda yang aneh yang selalu mengikuti ketiganya. Dan benda yang berwujud rambut panjang, kukunya panjang, tinggi besar di belakang bapak, ibu, dan kakaknya. Setelah mimpi itu datang berkali-kali, entah maksud mimpi itu apa, Ridho yang mendengar itu pun mencoba berpikir apa sebab semua ini terjadi. Tidak berselang lama, tepat 1 tahun kepergian kakaknya, adiknya Ridho jatuh dari kamar mandi, yang mengakibatkan pendarahan di kepalanya dan berakhir meninggal dunia karena kekurangan darah. Tentang kondisi satu keluarga dari bapak, ibu, dan kakaknya itu dalam keadaan yang meratapi kematian mereka, karena mereka yang sudah meninggal hadir di dalam mimpi adiknya. Kata-kata terakhir itulah yang Ridho selalu ingat. Apakah maksud dari benda yang berwujud aneh itu? Singkat ceritanya, setelah kematian satu keluarga kecuali Ridho, dia menanyakan kepada pamannya yang sekaligus sebagai dukun atau praktisi. "Sebenarnya ada apa, Paman? Kenapa kematian bapak, ibu, kakak, dan adik saya berurutan dalam kurun waktu 4 tahun?" Tanya Ridho kepada pamannya. Pamannya awalnya enggan menjelaskan, tapi Ridho yang mengancam dan menuduh pamannya menumbalkan bapak, ibu, kakak, dan adiknya. Namun tetap saja pamannya tidak memberitahu apa yang menyebabkan satu keluarganya itu meninggal secara berurutan.
dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dengan begitu, Ridho menyebarkan kabar berita kalau kematian keluarganya ini disebabkan oleh pamannya sendiri, yang sebagai dukun sakti yang dikenal orang-orang sekitar sebagai keturunan orang sakti, yaitu kakeknya sendiri. Pamannya Ridho menggunakan ilmu hitam untuk menumbalkan keluarganya Ridho, dan inilah yang membuat pamannya geram sampai akhirnya pamannya tidak terima. Dia mengirim sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Ridho, yang mengakibatkan Ridho mengalami sakit yang mendadak. Tapi Ridho yakin hanya satu kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan itu, Ridho berjuang sendiri selama berbulan-bulan tanpa meminta pertolongan siapapun. Entah itu kiai atau siapapun, dia masih meyakini hanya berlindung kepada Allah. Dengan ketekunannya, istiqomah dan juga bersikir, Ridho juga memang dikenal sebagai anak yang soleh di lingkungannya. Dia yang berusaha menguatkan dirinya sendiri walaupun harus merasakan energi negatif di dalam rumahnya. Singkat ceritanya, suara gaduh tiba-tiba muncul dari kamar kakeknya. Namun suara itu sudah menjadi hal biasa bagi dirinya, jadi tidak membuat Ridho merasa ketakutan. Justru Ridho mendekati dan mencari tahu sumber suara yang menyebabkan gaduh di rumahnya. Ternyata di balik lemari kayu jati yang masih terkunci, disitulah sumber suara sangat terdengar. Tapi bukan itu saja, dari kamar mandi seperti ada orang yang mandi. Gemericik air terdengar jelas, bau kemenyan pun menyerbak di indera penciuman. Hal itu memang sangat sering dirasakan oleh Ridho. Memang hal itu sangat sering dirasakan oleh Ridho, apalagi semenjak bapak ibunya meninggal. Keadaan rumah itu seakan-akan sangat menyeramkan, penuh teka-teki. Dari benda-benda milik kakeknya yang setiap malam mengeluarkan suara, rumah yang dihuni satu keluarga menjadi rumah yang sangat menakutkan. Dia tinggal sendirian, dia sering teringat akan bapak, ibu, kakak, dan juga adiknya yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara pamannya terus-menerus dengan kekuatan kesaktiannya secara terang-terangan mengirim hal-hal yang tidak diketahui kapan datangnya. Kembang beraneka rupa ada di depan pintu setiap paginya, yang membuat Ridho harus menyapu membersihkan kembang yang berserakan di depan pintu rumahnya. Kalau memang ini sudah jalan takdirku, kalau memang jalan takdirku harus berurusan dengan kematian, aku tidak menyalahkan siapapun. Tapi jika ada orang yang sengaja menaruh kembang ini di setiap hari, saya akan mengincar orang itu, gumam Ridho dalam hati. Rumah yang dihuni sendirian selama berbulan-bulan dan harus menghadapi berbagai hal yang menurutnya aneh. Ridho pun menyebar berita tentang kematian keluarganya disebabkan oleh pamannya sendiri. Dan salah satu tetangganya ini setiap harinya melihat Ridho yang membersihkan berbagai kembang di depan pintu rumahnya. "Ada apa? Kenapa setiap hari kamu harus membersihkan kembang-kembang ini?" tanya salah satu tetangganya. "Saya pun masih mencari tahu siapa pelakunya, Pak." Setelah beberapa hari Ridho mencari tahu siapa pelakunya, secara nyata Ridho melihat istri dari pamannya ini datang ke rumahnya dengan sengaja menyiramkan air kotoran di depan pintu rumah Ridho. Tetangganya Ridho pun melihat secara langsung kelakuan dari istri pamannya Ridho. Apa maksud dari semua itu? Sepertinya itu tidak lain adalah guna-guna. Kamu mulai sekarang harus lebih hati-hati lagi. Ridho yang mendengar perkataan dari tetangganya sontak saja terkejut. Para tetangganya pun banyak yang menyarankan agar Ridho lebih berhati-hati dan alangkah baiknya untuk meminta bantuan
kepada seorang kiai agar apa yang tidak diharapkan tidak terjadi. Tapi waktu itu Ridho masih yakin dengan apa yang dia yakini. Insya Allah, Allah akan melindungi setiap ciptaannya. Saya memang bukan siapa-siapa dan saya tidak tahu apa-apa. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saran dari tetangganya sama sekali tidak digubris oleh Ridho. Sampai beberapa minggu setelahnya, kondisi Ridho secara mendadak melemah dan sakit-sakitan. Dadanya sesak sampai nafasnya tersengal-sengal. Beberapa tetangga yang melihat kondisi Ridho yang tidak sepenuhnya sehat menanyakan kepada Ridho, "Loh, kenapa mas? Kalau kurang sehat, istirahat saja mas. Mas tidak usah berangkat bekerja," ujar tetangganya. "Saya pun tidak tahu kenapa badan saya lemas dan juga dada saya sesak, Pak," jawab Ridho. Singkat ceritanya, akhirnya Ridho tidak jadi berangkat bekerja. Dia disuruh istirahat di rumah tetangganya. Dia sendiri bingung, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang melelahkan. Tetangganya yang melihat kalau kondisi fisiknya Ridho seperti orang sakit karena dia merasa kelelahan. Semenjak kejadian itu, akhirnya Ridho mengikuti saran tetangganya. Lewat tetangganya juga, Ridho pergi ke rumah Pak Kiai yang kebetulan jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh dan masih ada hubungan darah dengan tetangganya. Singkat ceritanya, setelah Pak Kiai ini mengobati Ridho, Pak Kiai menjelaskan kalau sakitnya Ridho itu bukan sakit yang seperti pada umumnya, tapi sakit yang dialami itu adalah sakit dari kiriman yang bentuknya juga tidak terlihat. Lebih tepatnya itu adalah ilmu hitam yang sengaja ingin membuat Ridho itu kesakitan dan tidak bisa apa-apa. "Siapa pengirimnya Pak Kiai?" tanya Ridho. "Kalau yang saya lihat dia ini adalah pamanmu sendiri, dan sebaiknya untuk beberapa hari ke depan kamu jangan mendiami rumah kakekmu dulu, karena jika kamu sendiri di rumah, maka ilmu hitam itu akan dengan mudah menyerang tubuhmu." Setelah semua itu selesai, Ridho yang tidak sendirian itu dilarang untuk pulang ke rumahnya. Tapi Ridho diajak tinggal di rumah tetangganya. Ridho yang merasa risih karena mengganggu kehidupan keluarga dari tetangganya, namun tetangganya itu yang memang secara ikhlas lahir batin tujuannya untuk membantu Ridho, karena kasihan dan tidak tega melihat Ridho itu sakit-sakitan dan mengurus dirinya sendiri karena sudah tidak ada lagi saudara yang menjenguk ataupun mengurus Ridho. Setelah Ridho dirawat di rumah tetangganya, rumah kakeknya itu kosong hampir 2 minggu lamanya. Pak Kiai pun setiap harinya diantar jemput untuk menetralisir kondisi Ridho. Itu selama 1 minggu antar jemput oleh tetangganya. Karena Pak Kiai yang usianya sudah sepuh dan tidak muda lagi berjalan, sehingga harus diantar jemput oleh tetangganya. Selama 1 minggu lamanya, alhamdulillah kondisi Ridho membaik. Nafasnya mulai bisa normal kembali dan kakinya pun sudah dirasa pulih kembali. Ridho pun sudah bisa beraktivitas kembali. Lalu kemudian akhirnya Ridho pun balik lagi ke rumah kakeknya. Suasana rumah yang sangat menyeramkan, bukan hanya menyeramkan saja, tapi suasananya itu benar-benar tidak nyaman. Ketika masuk rumah, hawa panas langsung menyambutnya. Suara gaduh pun terdengar dari kamar kakeknya, yang membuat Pak Kiai itu diundang lagi untuk menetralisir rumah kakeknya itu. Pak Kiai yang mengetahui isi rumah itu, yang ternyata di dalam rumahnya itu benar-benar banyak penunggu yang berasal dari peninggalan kakeknya Ridho sendiri. Dan bukan itu saja, tapi sosok gaib yang sengaja dilakukan oleh pamannya untuk mencelakai Ridho. Setelah mengetahui itu, Pak Kiai mencoba untuk menelisik lebih dalam lagi. Rumah yang dihuni Ridho selama ini penuh dengan benda-benda keramat.
Dan ternyata kamar yang dihuni adik perempuan itu ada lemari kayu jati yang ditinggalkan oleh kakeknya. Setelah dibuka paksa oleh Ridho dan Pak Kiai menemukan satu kotak hitam yang dibuka. Di dalamnya itu terdapat jenglot yang dibalut oleh kain mori. Matanya dengan jelas melotot ditutupi oleh kain mori. Ridho yang hendak membuka penutup mata itu dilarang oleh Pak Kiai, karena jika dibuka, pengaruh negatif yang ada di jenglot itu akan menyerang siapapun yang melihat jenglot tersebut. Dan setelah jenglot itu ditemukan, Pak Kiai pun menyarankan agar diadakan doa bersama dengan mengundang para tetangga. Singkat ceritanya, hampir 3 hari berturut-turut Pak Kiai datang untuk mendoakan bersama dengan para tetangga untuk mengaji di rumah kakeknya Ridho dan juga untuk menetralisir seluruh pengaruh-pengaruh negatif, termasuk dengan peninggalan kakeknya. Setelah hampir 2 minggu mengaji rutin dilakukan yang dipimpin oleh Pak Kiai, sampai rumah itu benar-benar tidak ada lagi hal-hal yang aneh. Dari mulai suara gaduh sudah tidak lagi terdengar. Untuk pamannya sendiri yang sudah berbuat tidak baik kepada Ridho, Ridho sudah memaafkan dan sekarang pun paman serta istrinya sudah bertobat. Sampai akhirnya Ridho menikah dan mempunyai anak yang masih tetap tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Alhamdulillah, Ridho sudah tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh seperti dulu saat Ridho tinggal dengan keluarganya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dan selesai. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, agar kita selalu waspada dan hati-hati dengan apa yang pernah kita lakukan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.